Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat 2 rakaat yang kalau ada masalah itu kemudian diniatkan sholat apa Ustadz? Jazakallahu khairan. Doakan istiqomah ya Ustadz. Ya terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa itu sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan masalah kita. Jadi kita niatkan dan kita minta agar Allah membantu kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Wallahu ta'ala misal. Dan tidak disebutkan sholat secara spesifik sebagaimana beberapa riwayat tentang masalah ini, seperti ada riwayat dari Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Intinya sholat mutlak dan kita niatkan agar Allah membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya sudah menadhur seorang akhwat, namun tidak sesuai dengan apa yang saya pikir. Tidak sesuai dengan apa yang saya pikir seperti wajah. Namun agamanya insya Allah bagus. Saya sudah istikharah namun masih ragu. Mohon nasihatnya Ustadz. Syukran Ustadz. Alamat email. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Para ulama fikih menyatakan seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi. Beliau pakar fikih di kota Nabi pada saat ini. Beliau mengatakan secara global memilih pasangan itu kriterianya 2. Yang pertama agamanya baik. Dan yang kedua, kita suka secara personal. Kita suka secara personal. Dan salah satu yang dimaksud dengan personal itu wajah, fisik, gitu. Jadi fisiknya hendaknya kita suka, gitu loh. Kalau nggak suka, ke depan berat. Dan banyak yang divorce dalam masalah ini. Oh berarti fisik diperhitungkan. Iya, makanya kan ada syariat nadhar. Syariat nadhar dalam beberapa hadis-hadisnya itu secara tegas menjelaskan kepada kita bahwa fisik diperhitungkan. Fisik diperhitungkan, baik laki-laki ke wanita atau wanita ke laki-laki. Karena fitrah laki-laki suka dengan fisik wanita, sebagaimana fitrah wanita suka dengan fisik laki-laki. Yang jadi masalah banyak pihak itu melupakan faktor ini. Padahal sahabat saja itu punya perhatian tentang masalah ini. Tapi sebagian karena mungkin ketidaktahuan itu tidak menggubris, akhirnya ada kendala ketika mereka menikah. Maka perhatikan masalah fisik. Terus saya sudah istikharah, tapi masih ragu, mohon nasihatnya. Jadi gini hadirin, kaidah, ada sebuah teori dalam ilmu usul fikih, itu menyatakan asy-syai' atau al-amru la yantakil min hukmin ila akhar illa bidalilin qati' au ghalabati dhann. Sesuatu itu tidak boleh kita rubah hukumnya, tidak boleh kita rubah statusnya, kecuali kita punya dalil yang kuat, yang qati'. Qati' itu kualitasnya 100% qati'. Atau kalau kita nggak punya dalil atau bukti yang 100% seperti itu, paling tidak ghalabatil dhann. Ghalabatil dhann itu dugaan kuat. Ada bukti atau ada feel, ada perasaan, nggak 100%, tapi 90%. Tapi 85%. Tapi 70%. Maka silakan dirubah. Kalau nggak jangan dirubah. 50-50 itu tidak boleh menjadi penyebab kita merubah sebuah kondisi.
kondisi itu kita rubah dengan dua syarat. Yang pertama, dalilnya qati' alias 100% atau dhon ghalib atau ghalabatil dhon. Nggak sampai 100% tapi di atas 50%. Itu baru kita boleh rubah. Baru boleh kita rubah. Dan ini kaidah kehidupan loh. Kalau dalilnya nggak sampai ke sana, maka dalam ilmu usul fikih itu dinamakan istishab, baqa'u makana ala makana alaih. Sesuatu itu dikembalikan ke status awalnya. Sesuatu itu dikembalikan ke hukum asalnya, nggak boleh dirubah. Dan lagi-lagi ini kaidah kehidupan, bukan hanya kaidah untuk memainkan dalil. Sebagai contoh, masalah pernikahan. Penanya ini, jazahullah khairan, status dan hukumnya apa? Status dan hukumnya apa? Sudah menikah atau jomblo? Sepakat jomblo? Jadi sekali lagi status penanya ini, dia nanya ini kan, antum dengar pertanyaan. Statusnya apa? Hukumnya apa? Ya, hukumnya jomblo atau belum menikah, belum married. Maka kalau kita mau merubah statusnya ke pernikahan, dia harus punya bukti atau dalil yang kuat, yang 100% atau dhon yang ghalib atau perasaan yang kuat, yang 80%, 70% atau 90%, baru silakan maju ke akhwat tersebut. Tapi kalau tetap 50-50, al-yakin la yazulu bisyak. Kondisi yang meyakinkan tidak boleh dirubah atau dihilangkan karena 50-50. Jadi jangan melangkah kalau 50-50. Jangan melangkah. Tetap istiqomah jadi iya, sampai ada akhwat yang benar-benar antum suka, ya, nggak apa-apa. Yang penting bertakwa. Ya. Dan sekali lagi paham kaidahnya. Saya ingin antum nanti kita akan bahas ya. Yang Nabi itu puji sekali seseorang yang setiap melangkah itu selalu bermain kaidah. Bukan hanya cuman ikut sana, ikut sini. Itu bermain kaidah. Mundobit. Jadi bermain kaidah. Ilmiah gitu loh. Jadi kalau dia maju ilmiah, dia mundur ilmiah. Dia ke kanan ilmiah, dia ke kiri ilmiah. Kalau antum mau berpikir ilmiah seperti itu, antum harus tahu kaidah. Dan kaidahnya gampang insya Allah. Sesuatu yang sudah baku, itu jangan diotak-atik. Sampai antum punya bukti, hal lain itu lebih kuat lagi, dan bukti antum 100% atau dugaan kuat. Dugaan kuat. Dan ini kaidah kehidupan sekali lagi. Contoh misalnya, kita kembangkan sedikit ya. Antum punya sekolah, terus ada yang menawarkan kurikulum. Sedangkan antum udah punya kurikulum, dan kurikulum antum sudah terbukti. Murid-murid antum keterima di PTN sana, PTN sini. Nah begitu ada orang yang presentasi kurikulum baru, antum jangan cepat-cepat main rubah. Karena antum udah punya baku. Sampai ada bukti kuat, bukti 100%, atau indikator kuat bahwa kurikulum yang ditawarkan itu lebih bagus daripada kurikulum antum. Harus ada buktinya, bukan hanya retorika. Karena kalau main ganti sana, ganti sini, berantakan orang. Habis. Gitu. Makanya kan di dunia olahraga tuh ada istilah apa? Don't change the winning team. Itu kan don't change the winning team tuh itu. Antum sudah punya tim juara, jangan diotak-atik lagi. Jangan diotak-atik. Itu udah jelas juara tuh. Antum bayangkan, Islam udah bahas teori ini 15 abad yang lalu. Al-istishab, baqa'u makana ala makana alaih. Jadi jangan merubah sesuatu yang baku sampai kita bisa buktikan situasi yang lain itu lebih bagus. Antum kebanjiran, pengen pindah rumah, jangan main asal pindah rumah. Sampai antum pastikan dengan bukti yang 100% valid atau dugaan kuat bahwa lokasi yang akan antum
tinggali atau yang antum pilih untuk jadi tempat tinggal antum berikutnya lebih bagus, lebih aman dari banjir daripada yang sekarang. Sampai itu nggak ada bukti, jangan mau pindah. Itu kaidah yang bagus sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya sebelum berangkat kajian saya berdoa, bahkan saya masuk masjid juga tadi saya baca doa. Tapi ternyata Allah tetap menegur saya dengan kehilangan tas beserta isinya. Dan karena panik saya langsung lapor ke panitia, bukan lapor ke Allah. Apakah saya berdosa dengan langsung minta tolong panitia, dan apakah cukup tobat saya dengan hanya beristighfar? Ya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaan beliau. Dan pertanyaan ini yang pertama, hadirin, pertanyaan beliau ini bukti ada iman dalam diri beliau. Orang yang nggak punya iman nggak mungkin tanya seperti ini. Orang yang nggak takut sama Allah nggak mungkin tanya seperti ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau kita punya perasaan seperti ini dan kita memberanikan diri untuk bertanya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang mentality seperti ini tuh susah banget, nggak mudah. Dan yang berbicara pada malam hari ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Tapi karena ilmu ini adalah amanat, maka kita harus bahas dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Ini setengah mati, makanya Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Enggak, antum bayangkan, antum mau dilemparkan ke kobaran api, terus malaikat nih, malaikat bukan ustadz, malaikat nawarin bantuan, enggak, saya nggak mau sama anda. Bisa nggak begitu? Susah loh. Itu subhanallah. Oleh karena itu butuh latihan. Butuh latihan, butuh latihan, dan butuh latihan. Begitu miss, coba lagi. Begitu miss, coba lagi. Dan proses itu yang akan membuat kita istiqomah. Jadi tadi adalah miss, tapi bukan kiamat. Jadi jangan khawatir, jangan putus asa. Insya Allah, dan mungkin yang bertanya belum tahu ilmunya kan, karena kehilangannya dari konteks pertanyaannya kayaknya sebelum kajian nih. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi ini pelajaran bagi kita dan harus latihan, dan latihan. Semua ini harus melalui proses yang panjang. Semua bidang sepakat, no shortcut proses. Nggak ada shortcut jalan pintas menuju kesuksesan. Nggak ada jalan pintas sehingga kita dengan mudah memiliki konsep yang selalu tergantung sama Rabbul Alamin. Itu harus dilatih. Dan harus belajar lagi. Terus hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perlu saya ingatkan bahwa dalam Islam tidak ada istilah uang dibawa kabur orang atau tas beserta isinya dibawa kabur orang, nggak ada. Karena harta akan dikembalikan, pasti dikembalikan, nggak ada keraguan dalam masalah ini. Kalau nggak di dunia, di akhirat. Kalau nggak dengan sukarela yang ngambil atau dipaksa nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala, udah aman, udah enak deh. Dan kita lebih butuh dibalikin di akhirat. Karena kalau yang ngambil tas kita balikan di dunia sini, mungkin yang ngambil masih ada di areal ini dan ikut pengajian, akhirnya takut kepada Allah, dia balikan, kan dibalikan cuma tas sama isinya doang. Kalau dia balikan di akhirat, dia balikan dengan pahalanya. Subhanallah, dibalikan dengan pahalanya. Antum lebih milih mana, tas atau pahala? Ya dua-duanya. Tapi kalau harus milih, kalau nggak bisa dua-duanya, ya pahala lah, pahala. Kita lebih butuh pahala daripada tas nanti. Jadi untung deh, itu untung. Itu untung luar biasa. Jadi kalau dia nggak balikin nih, nggak balikin sama sekali, memang ribet sih. Apalagi kalau semua surat ada kartu, semua ada di sana. Harus buat KTP lagi, harus buat SIM lagi, harus segala macam, capek. Harus blokir ke bank atau lain sebagainya. Tapi ingat,
dia akan bayar di akhirat. Dan bayarannya mahal, pahalanya tuh ditransfer. Pahalanya ditransfer. Jadi bersyukur. Jadi hikmahnya tuh lebih enak dibayar sana. Jadi kalau dia balikin saya tolak aja, ya diterima gitu loh. Kalau dia balikin diterima, jadi tolak. Insya Allah, tapi dengan kita ridho kita dapat pahalanya. Kita dapat pahala. Dan ingat konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya udah. Orang yang galau ketika barangnya hilang itu karena dia merasa sok punya. Padahal bukan punya dia tuh. Orang innalillah. Jangankan tas, nyawa punya Allah. Makanya itu yang kita baca. Jadi kalau orang merasa nggak punya enak gitu loh. Kehilangan yang 10 kali lebih mahal daripada tas enak. Misalnya ada Lamborghini yang dirampok orang di sebuah rumah mewah. Lamborghini dirampok oleh kawanan perampok di rumah mewah. Di dalam rumah itu ada bosnya atau majikan, ada si bibi. Saya ingin tanya, si bibi depresi nggak? Ah, bibi depresi nggak? Kenapa bibi nggak depresi? Kan bukan punya bibi. Tenang aja dia. Ya ditanya sama wartawan, ya udah takdir Pak, enak ngomongnya. Udah takdir. Yang galau kan bosnya. Udah gitu belum lunas pula, stres tuh. Karena merasa punya. Pengen sampai Lamborghini hilang, bibi nggak stres. Tensi darah nggak naik. Tenang dia. Dia bisa mulai udah takdir. Kenapa? Karena nggak merasa punya. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu bukan hanya diucapkan, dihayati. Diucapkan jago. Burung kakak juga bisa kalau cuma ngucapin. Tapi yang susah itu penghayatan. Yang susah itu penghayatan. Makanya ini bahan introspeksi buat kita semua, buat penanya, buat saya pribadi dan kita semua. Ketika kita baca doa, udah dihayati atau belum? Karena Nabi SAW kan bersabda, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak akan terima doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai dan nggak fokus, nggak terima udah. Walaupun fasih. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan inti ijabah itu hati. Kalau hati kita benar-benar fokus, hati kita benar-benar khusyuk, benar-benar tergantung sama Allah, Allah SWT akan bantu kita. Ini yang mungkin perlu kita camkan. Jadi perbanyak istighfar saja, dan ini justru positif bukan negatif, karena ini menunjukkan kita punya iman kepada Allah SWT, dan insya Allah kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik, karena sekali lagi barang siapa yang mengatakan atau barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan ganti dan Allah akan berikan yang terbaik buat dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap melakukan istikharah harus salat dulu? Bolehkah langsung baca doa istikharah? Ya, terima kasih jazakallahu atas pertanyaannya. Jawabannya diperbolehkan karena inti istikharah adalah doanya. Salat adalah muqaddimah kata para ulama, dan ini diperkuat dari beberapa riwayat dari para sahabat Nabi SAW yang langsung berdoa tanpa sholat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi kalau antum ada di mobil lagi bingung nih gitu loh, Mas Waze bilang ke kanan, Mas Google bilang ke kiri, bingung antum gitu loh. Ya udah antum istikharah dan antum nggak perlu turun, jangan turun, jangan, anda baca doa dari mobil gitu. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dosa seorang yang memotong video ceramah tanpa izin Ustaz bersangkutan? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda,
innamal majalisu bil amana au kama qala. Sesungguhnya majelis itu dibangun di atas sifat amanat. Artinya tidak boleh disebarkan, tidak boleh dibawa keluar kecuali dapat izin dari pihak-pihak yang bersangkutan. Nggak boleh, karena itu amanat. Oleh karena itu kalau kita ingin sebarkan, hendaknya kita minta izin terlebih dahulu, apalagi dipotong. Karena dipotong itu mungkin niat kita baik, tapi karena mungkin kita baru belajar atau belum tahu ilmunya, bisa jadi justru akan kontraproduktif karena terpotong dan intinya tidak tersampaikan, justru buat salah paham. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan kita kasih udzur kepada saudara-saudara kita yang melakukan hal tersebut, mungkin mereka nggak tahu. Jadi sekali lagi, dalam ilmu hadirin, buat diri kita harus berusaha idealis. Kita harus berusaha bertakwa kepada Allah semampu kita dan evaluasi diri. Tapi buat orang lain, kedepankan husnudzon, baik sangka sama orang dan kasih udzur. Faltamis li akhika sab'ina udzra, kata para ulama. Kasih udzur sebanyak 70 kali kepada saudara Anda. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin khilaf dan seterusnya. Dan kalau udah terlanjur antum tarik, antum minta izin.